Maaf ya, aku terlambat. Datang. Wei Wei. Wei Wei datang. Kamu masih berani datang? Kemarin tinggalkan aku begitu saja. Kamu orangnya baik hati. Wei Wei. Wah, gengsi kamu besar sekali. Semua orang di ruangan ini menunggumu. Datang juga tidak menyapa teman lama. Hanya bisik-bisik dengan Li Xiang. Maaf sekali, ada beberapa urusan yang menahan. Kalau begitu, kamu harus menghukum diri sendiri dengan minum 3 gelas. Ayah. Betul, betul. Jangan pedulikan dia, tidak ada niat baik. Siapa yang tidak tahu kalau kamu minum sedikit saja langsung berubah? Ayo kita minum bersama. Teman lama tidak bertemu. Ayo, ayo. Ayo. Koba. Linren mana? Dia buat acara besar-besaran, tapi tidak ada kelanjutannya. Kamu masih mau ada kelanjutan? Tidak takut mati? Ayah, Kamu masih hanya makan sayur ya? Wei Wei. Makan saja sibuk sekali. Pacarmu mengawasi ya? Telepon gangguan dari agen properti. Siapa yang percaya? Kamu setuju kan? Aku dengar beberapa waktu lalu, Papa Tang di seluruh komplek mencarikan jodoh untuk Wei Wei. Benarkah? Wei Wei, sudah hampir 30, kamu harus cepat-cepat. Ini sudah tahun 2020, masih menilai usia perempuan berdasarkan standar pria. Laju pula. Wei Wei, kami sudah punya pacar. Siapa yang pacaran? Pacar. Kalau begitu kenapa tidak dibawa hari ini? Biar kami sambil lihat. Iya, bawa biar lihat. Sedang berlangsung. Sudah, jangan bicara ini lagi. Ayo semua kita minum bersama. Ayo, ayo. Cepat isi gelasmu. Tang Wei Wei, kamu di mana sih? Tang Wei Wei, cepat keluar dengar tidak? Aku keluar dulu terima telepon, kalian lanjutkan bicara. Wei Wei, lihat kamu. Sekali makan tidak bicara 2 kata, apa karena? Cita-cita terlalu tinggi, tidak sudi dengan kami? Jangan bilang begitu. Wei Wei sekarang hebat sekali, baru selesai S2. Katanya sedang S3 ya? Dia itu, favorit sang dosen lo. Dokter perempuan, ceritakan dong soal pacarmu. Kami penasaran, siapa yang berani mendekati bunga di puncak gunung seperti kamu? Ayo Wei Wei, ceritalah, siapa pemuda berbakat itu? Somai Xiaoyan, wakil direktur Badan Keamanan Pangan. Suamiku direktur perusahaan Hongtu, mungkin. Mereka saling kenal. Aku tidak punya pacar. Kalau tidak punya pacar ngapain tidak bilang dari tadi? Kamu di sini bersote lama, kamu ini. Bukannya ini gengsi tapi menderita? Siapa bilang dia tidak punya pacar? Ini kan adik kita Linran. Sudah besar begini, kok masih jadi anak buah Wei Wei terus? Iya Wei Wei, kalau mau cari pendukung. Ngapain sampai cari Linran? Kita semua kan sudah kenal, siapa tidak tahu siapa. Kita tidak usah bicara dulu di belakang Linran. Banyak cewek ngejar, bukan? Usia kalian kan beda 6-7 tahun. Kamu pantas dapat cowok muda seperti dia. Lucu banget sih. Apa maksudnya dia tidak pantas denganku? Apakah kalian pantas? Kami cuma bicara sembarangan. Aku ke toilet dulu. Wei Wei. Dia tidak pantas denganku. Apakah kalian pantas? Tidak. Linran tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu berani bilang? Aku baik hati mau menolongmu, kamu malah bersikap seperti ini. Aku kasih tahu ya. Bailu itu waktu sekolah tidak bisa mengalahkanmu. Terus nangis. Xiaoyin itu kaki tangannya. Kalau aku tidak datang hari ini, entah kamu akan dihina seperti apa. Kamu tidak mengerti basa-basi orang dewasa. Menurutmu perlu tidak acara kumpul-kumpul ini? Setahun sekali, kita kan teman sekelas. Ketika kamu mulai memikirkan basa-basi, berarti kamu sudah tua. Aku sudah tua. Tang Wei Wei, kita kabur saja. Apa yang kamu katakan? Lari. Cepat pergi dari sini, tempat yang membuatmu tidak bahagia. Tapi tas aku belum diambil. Sebagai pacarmu,
Mana mungkin aku tidak memikirkannya? Ayo pergi. Bukan Tang Weiwei, kamu tadi minum berapa banyak? Aku lihat kondisimu tidak baik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu senang hari ini? Jangan bergerak. Itu anjing besar. Tidak apa-apa, aku lindungi kamu. Linran, sini-sini. Di belakang masih ada anjing besar. Gu. Jangan mendekat. Kok sudah besar masih takut anjing? Sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pertunjukan mulai jam 9:30. Aku tunggu kamu ya. Maaf, hari ini tidak buka. Wanita buka toko, ya memang tidak bagus. Ada perlu? Ada perlu, tentu saja ada perlu. Kamu juga tahu, aku di perusahaan. Bertanggung jawab atas operasional mal. Dengan pemilik toko kecil seperti kamu, bukan level yang sama. Hari aku merendahkan diri datang ke sini. Hanya karena kita pernah kenal, aku lihat tokomu ini. Setengah mati, aku bisa bantu kamu. Kamu gila ya? Silakan pergi. Semakin tidak bisa bicara ya, aku tidak mau pergi. Tidak mau pergi ya? Halo, Manajer San. Orang properti kalian ini bagaimana sih? Kenapa mengganggu tokoku? Dan orang yang aku hubungi bukan kamu ya? Kenapa masih ada orang yang datang ke tokoku? Kalau mau duduk ya duduk saja. Manajer San segera datang. Dan urusan internal kalian, selesaikan sendiri. Di tokoku ada kamera. Kalau kamu mau berbuat sesuatu, kita Senin ketemu di pengadilan. Tidak kelihitnya Tang Weiwei, sudah belajar melapor. Biarkan dia datang, dong gak aku di sini menunggunya. Kalau mau duduk ya duduk saja. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Rangel, pertunjukan sudah mulai. Baik. Linran, terima kasih tahun lalu di kantor ketua jurusan. Membantu mengambilkan buku, aku selalu ingin bilang terima kasih. Tidak usah terima kasih. Linran. Sebenarnya hari ini ulang tahunku. Aku ingin bilang, aku suka kamu. Sebenarnya, Durue sedang main truth or dare denganku. Are you? Kamu terlalu jujur, semua orang suka ngebully kamu. Semuanya jangan nonton, siapin acara dong. Linran, pindah tempat yuk. Udahlah.
Om, tolong cepatin ya. Yang terhormat para alumni, pimpinan, dan teman-teman sekalian. Halo semuanya. Abadi selamanya, sorak bergema, hati berdebar-debar. Ada apa dengan Linran? Para undangan terhormat sudah berkumpul. Gak apa-apa. Teman-teman yang luar biasa. Kamu kenapa? Gak apa-apa, cuma bajunya agak longgar. Mari kita sambut wajah fakultas seni. Linran dan Jihan akan menyanyikan sebuah lagu. Cocok banget. Pasangan kayak bidadari. Mereka pasti pasangan paling manis di kampus kita. Kayaknya mereka bukan pacaran deh. Walaupun gak official, tapi siapa di jurusan yang gak tahu? Jihan itu pacarnya. Ngejar-ngejar Linran terus. Linran selalu diam sambil senyum-senyum. Kalau ini bukan cinta sejati, aku gak percaya cinta lagi. Iya benar. Mereka itu pasangan yang sempurna. Aku pertama kali nge-ship couple, bikin nagih banget. Ada apa? Linran, bajuku kayaknya rusak. Linran, ini bisa dibilang nembang gak sih? Manis banget. Udah turun panggung masih gak mau lepas tangan. Mumpung ada kesempatan, officialin aja sekarang. Ngapain sembunyi-sembunyi sih?
Xiao Tang, kamu kemana? Tante, kenapa pintuku dikunci? Kamu yang baru keluar dari tokomu kayaknya ketabrak mobil. Polisi udah datang, berantakan banget. Makanya pintunya dikunci sama satpam. Cepetan ke satpam tanya-tanya. Oke, makasih Tante. Aku duluan ya. Linran, makasih ya tadi. Gak apa-apa. Kamu kenapa? Ada APA? Aku tadi sepertinya melihat Tang Weiwei di atas panggung. Tapi dia tidak mencariku, teleponnya juga tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Aneh sekali. Kamu bilang dia di bawah panggung. Kalau begitu, apakah dia melihat sesuatu yang salah paham? Salah paham. Dia marah. Cemburu. Linran, kalau seorang gadis benar-benar peduli padamu, pasti dia akan mengangkat teleponmu. Lagipula, situasi seperti tadi, orang normal pasti akan marah. Tang Weiwei ternyata cemburu. Hei, kenapa kamu senang sekali? Tang Weiwei cemburu. Dia ternyata cemburu. Aneh. Dong Zhe. Kalian kenal? Bisa dibilang kenal. Kenapa? Apakah kecelakaan itu berhubungan dengannya? Yang paling sulit sekarang adalah, pihak yang terlibat masih di rumah sakit. Kecelakaan ini belum bisa ditentukan sifatnya. Tunggu sebentar. Kamu cemburu, kan? Kakak Weiwei ternyata cemburu karena aku. Aku tadi. Karena baju Jihan ada masalah. Jadi aku memeluknya. Cemburu kecilmu ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi aku suka. Kamu cemburu karena sangat menyukaiku, ya? Bagaimana aku harus menghiburmu? Beli baju, jam tangan. Begini saja. Langsung menikah denganku saja. Nona Tang, mungkin lebih baik Anda sibuk dulu. Oh ya, manajer San di rumah sakit mana? Aku akan menjemunya. Oh ya, penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Karena melibatkan Nona Tang dan toko Anda. Jadi sebelum semuanya jelas, toko Anda harus ditutup sementara, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Sama-sama. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Kondisi pasien sekarang tidak terlalu optimis, stroke ringan. Ditambah setelah kecelakaan, emosinya agak tidak stabil. Kapan bisa sadar masih belum bisa dipastikan. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa. Linran, kamu cari aku untuk apa? Bukannya kamu janji mau temani aku memilih hadiah? Memilih hadiah? Aku kira apa? Pyuken. Aku pilih kepalamu. Kamu bahkan tidak tahu dia suka apa. Masih berani-beraninya mau melamar. Lebih baik aku bongkar tulang rusukmu. Sinsen tulang anjing. Satu untukmu. Satu untukku. Satu untuk dia. Sudahlah, bantu aku pikirkan harus bagaimana. Pilih apa? Kenapa aku tidak kepikiran? Kasih cincin berlian saja. Satu butir abadi selamanya. Linran, kamu mau kemana? Dua orang ini ingin melihat apa? Lihat cincin. Mau yang harga berapa? Yang paling mahal. Silakan lihat yang ini. Kasar sekali ya? Biasanya cincin pria lebih sederhana. Jika Anda ingin model lain, kami bisa membuatkan khusus untuk Anda. Cincin pria? Kami mau lihat yang wanita. Iya, Bukannya Anda sedang memilihkan untuk pria ini?
Aku kelihatan seperti orang yang seleranya jelek begitu? Kamu iya. Jika untuk wanita, silakan lihat yang ini. Oke, ini saja. Tolong sebutkan ukuran jarinya. Ukuran jari apa? Jangan-jangan kamu tidak tahu ukuran jari kakak Wei Wei? Ukuran apa? Bos, ini semua rusak. Buang saja. Baru saja mulai membaik, sekarang harus tutup lagi. Tang Wei Wei, kamu sudah gila karena miskin ya? Bukannya kita cuma ada sedikit masalah? Sampai-sampai kamu suruh orang menipu aku? 10 juta. Kamu pernah lihat uang 10 juta? Cepat keluarkan video jelek itu. Kalau tidak, kita ketemu di pengadilan. Tuan Dong, apakah kamu salah paham dengan konsep tokoku? Ini toko kue, bukan rumah sakit jiwa. Bisakah kamu tidak gila setiap kali datang ke sini? Aku punya sopan santun, aku tidak pedulikan kamu. Tapi bukan berarti aku selalu punya. Dongze, kamu berani datang lagi? Apa kamu belum cukup dipukuli? Kamu berhenti. Kamu tunggu saja. Bagaimana? Aku datang tepat waktu, kan? Linran, kamu ngapain bikin ribut? Aku tidak bikin ribut. Aku justru sedang membantumu. Aku tidak butuh. Kamu cari Jihan saja. Tang Wei Wei. Tak kukira kamu ternyata cemburuan banget, ya? Jangan. Begini saja. Kalau begitu aku datang besok. Ada kejutan. Tante, aku tambahkan air lagi ya. Wei Wei, akhirnya kamu pulang. Ada tamu yang mencarimu di rumah. Aku pergi belanja dulu. Baik. Tante, kalian duduk dulu saja. Wei Wei, hari ini, aku sengaja datang bersama anakku untuk meminta maaf kepadamu. Ebio, Tidak apa-apa. Anakku dari kecil sampai besar selalu mengandalkan dirinya sendiri. Sangat tidak mudah. Jangan sampai karena satu hal ini, masa depannya hancur. Ebio. Tante, jika kalian datang karena masalah kecelakaan itu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu aku bicara terus terang. Pelayan di tokoku bilang, rekaman CCTV bisa membuktikan aku tidak mendorong orang. Tapi kamu memintaku menebus dengan 10 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jika kamu memang memaksa, aku akan mencicilnya. Tunggu. Pelayanku mengambil rekaman CCTV? CCTV di tokoku bahkan tidak menyala. Anta, besok suruh Dongze datang ke tokoku. Jika benar itu perbuatan karyawanku, aku pasti akan memberikan kejelasan. Baik, kami tidak akan mengganggu lagi. NAK, pulang. Aku antar kalian. Baru saja. Karena baju Jihan ada masalah, makanya aku memeluknya. Kamu ini cemburuan tanpa alasan. Penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Karena melibatkan Nona Tang dan toko Anda. Jadi sebelum semuanya jelas, toko Anda harus berhenti beroperasi sementara. Mohon kerjasamanya. Pelayan di toko Anda bilang, rekaman CCTV bisa membuktikan aku tidak mendorongnya. Tapi kamu memintaku bayar 100.000.
Aku tidak punya uang sebanyak itu, kalau kamu memang mau. Aku akan mencicilnya. Berhenti. Orang inilah. Dia kemarin datang padaku, langsung minta 100.000. Dia memang karyawan saya. Mari kita lihat lagi. Kamu lihat kan? Aku bilang bukan aku yang mendorongnya. Baik. Ini kamu serahkan ke manajer properti. Seharusnya tidak masalah lagi kan? Tapi, kalau kamu tidak cari masalah, tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Setidaknya pergi ke rumah sakit, lihat keadaannya. Baiklah. Aku akan pergi sebentar lagi. Bos, Hari ini tidak perlu kerja. Kamu datang untuk apa? aku datang untuk mengundurkan diri. Orang luar bilang bisnis toko ini tidak bagus. Feng shui-nya buruk. Makanya terus-terusan ada masalah. Belum buka 2 hari sudah. Sudah tidak bisa bayar gaji. Jadi aku berpikir, Jadi kamu pakai rekaman CCTV untuk memeras orang 100.000? toko mana yang sial seperti tokomu ini? Tidak ada bisnis tapi tiap hari ada masalah. Kalau tahu begini, aku tidak akan pernah datang. Aku sudah buang waktu lama di sini. Setidaknya harus dapat kompensasi kerugian mental. Percakapan tadi sudah aku rekam. Fitnah plus pemerasan 100.000. Cukup untuk hukuman lebih dari 3 tahun, kurang dari 10 tahun penjara. Halo, aku datang untuk mengukur ukuran cincin yang kemarin. Marga Kulin, nomor belakang 2073. Baik, tunggu sebentar. Limran, lihat cincin ini cocok banget dengan warna kulitku. Jangan sembarangan bergerak. Jangan ikut campur, aku mau coba satu lagi. Aku tidak bisa melepasnya, Limran. Sudah kubilang jangan sembarangan bergerak. Cepat bantu, aku tidak bisa melepasnya. Aku lihat dulu. Jangan panik, aku bantu lihat. Santai, Pelangkin sedikit. jangan terburu-buru. Pelangkin sedikit. Pelangkin. Aku sudah santai. Santai, Sakit. Pelangkin. santai sedikit. Santai, semakin oke semakin keras. Sudah santai. Jangan keras-keras. Jangan tegang. Halo semua, kami dari toko cincin cinta sejati. Setiap hari banyak pasangan datang ke sini, memilih cincin yang mereka sukai. Dan hari ini kami akan memilih satu pasangan untuk memberikan paket hadiah manis kami. Mari kita lihat siapa yang beruntung hari ini. Sakit. Pelankan. Saudaraku, tanganku, sakit. Saudaraku, tanganku. Lin Ran, Kamu datang kenapa? Kellyan, Cepat cari cara, potong saja. Tidak bisa, ini tanganku, kakak.
Tidak bisa, ini model terbaru tahun ini, tidak mampu ganti rugi, potong saja. Aku anggota VIP toko ini, kalau ada masalah aku yang tanggung. Yakin? Sudah kubilang jangan diutak-atik. Buat banyak masalah, bikin repot saja. Berani lagi nggak? Bicara. APA? Highland. Ada apa? Guru TK bilang adikku hilang. Gimana? Ayo, aku temani kamu cari. Kalau aku, Ayo, ayo, ayo. Ran, cincinnya sudah dibeli. Ayo, ayo. Mobilnya berikan padaku. Hello, APA? Di jalan kecil belakang sekolah? Oke, segera datang. Toko siapa yang sial seperti tokomu ini? Tidak ada bisnis dan sesuatu terjadi setiap hari. Aku sama sekali tidak akan datang. Aku sudah menghabiskan waktu begitu lama di sini. Setidaknya harus ada kompensasi kerugian mental. Sudah kubilang sejak awal, aku melarangmu membuka toko. Pernahkah kau mendengarkan nasihatku? Hello, Bulletin. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Baik, akan kusampaikan ke teman-teman. Lin Ran, adikku sudah baik-baik saja. Benar. Kamu ada acara malam ini? Ibuku ingin mengadakan jamuan di rumah untuk berterima kasih padamu. Tidak perlu. Kamu di mana? Aku terluka hari ini. Dan tidak bisa menemukanmu. Aku hari ini jatuh dari tempat tidur dan keseleo kaki. Wei Wei. Tang Wei Wei, katakan sesuatu. Kita putus saja. Wei Wei. Kenapa kamu mau putus denganku? Bukankah kita harus baik-baik saja? Kamu sedang bermain truth or dare dengan Lisian? Benar, kan? Bahkan seorang narapidana hukuman mati. Paling tidak tahu apa yang dilakukannya. Kalau begitu, apa yang kulakukan? Katakan padaku. Kita tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Katakan padaku kenapa kita tidak cocok.
Apa kesalahanku? Katakan padaku, aku akan berubah. Semua orang bilang aku salah. Semua orang bilang kita berdua tidak serasi. Aku berusaha menanggung tekanan ini. Aku berusaha membuat diriku lebih baik. Sampai semua orang bisa melupakan perbedaan usia antara kita berdua. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menjadi lebih baik. Linran. Aku hanya orang biasa. Aku juga bisa lelah. Aku ingin pacarku bukan anak yang hidup di Menara Gading. Aku juga tidak ingin seumur hidup terjebak dalam dongeng yang kamu anyam. Tang Weiwei. Meski tidak diumumkan, tapi siapa di fakultas yang tidak tahu? Jihan adalah istri sah yang mengusir pengagum Linran. Tapi Linran selalu diam dengan penuh kasih sayang. Kalau ini bukan cinta sejati, lalu apa? Kalau begitu, aku tidak akan percaya cinta lagi. Aku terluka hari ini. Aku juga tidak bisa menemukanmu. Aku hari ini jatuh dari tempat tidur, kakiku terkilir.
payah. Wei, aku dan kakakmu pergi keluar untuk urusan. Kamu istirahat saja hari ini, jangan lupa makan. Halo, Hello, Wei Wei. Sedang apa? Ayo jalan-jalan. Wei Wei. Kamu sudah diam di telepon selama 3 menit. Tang Wei Wei, kamu sedang apa sih? hukum buaya mengatakan, jika seekor buaya menggigit kakimu, dan kamu mencoba melepaskannya dengan tanganmu, maka dia akan menggigit kakimu dan tanganmu sekaligus. Semakin kamu berusaha melepaskan diri, semakin banyak yang dia gigit. Jadi, jika ada buaya menggigit kakimu, satu-satunya solusi adalah mengorbankan kaki itu. Buaya apa sih? Coba pikir, apakah aku harus menutup toko kue ini? Dia seperti buaya itu. Semakin aku berusaha, semakin sakit dia menggigitku. Wei Wei, apakah kamu mengalami sesuatu? Sejak aku memutuskan untuk membuka toko kue, hidupku penuh dengan cobaan. Semua orang tidak mendukung, susah payah membukanya. Tapi penjualannya tidak bagus. Pengunjungnya sangat sedikit. Jin Zichuan juga menyuruhku untuk segera menghentikan kerugian. Wei Wei, aku ingat dalam psikologimu ada beberapa kalimat seperti ini. Ketika kamu percaya pada sesuatu 100%, Itu akan terwujud ketika kamu memiliki harapan yang sangat kuat. apa yang kamu harapkan akan muncul? Menurutmu, apa aku benar? Hukum keyakinan dan harapan. Ya, jika satu-satunya orang di dunia yang tidak akan mengkhianatimu hanya dirimu sendiri, mengapa kamu tidak mencoba untuk percaya pada dirimu sendiri? Baik, aku mengerti. Terima kasih ya. Kamu masih bilang terima kasih padaku? Mau dipukul ya? Baiklah. Semua orang bilang kita berdua tidak cocok. Aku berusaha menanggung tekanan ini. Aku berusaha membuat diriku lebih baik. Lebih baik sampai semua orang bisa melupakan perbedaan usia antara kita berdua. Aku ini ayahku, bukan anak yang hidup di Menara Gading. Aku juga tidak ingin seumur hidup berada dalam cerita dongeng yang kamu anyam. Kedua pihak setuju baru disebut putus. Satu pihak setuju, kecuali janda. Putus, Tang Wei Wei, kamu jangan harap. Wei, akhir-akhir ini Lis yang mencarimu? Baru saja telepon. Kenapa? Dia sedang bad mood? Enggak kok. Dia menghapusku dari WeChat, telepon juga tidak diangkat. Kalian berdua bertengkar atau gimana? Kamu ngomong sesuatu yang salah? Wei, bisa bantu aku bicara sama dia? Kita berdua benar-benar tidak ada apa. Apa sih? Dia selalu khawatir dengan pria sahabatnya, jadi aku rasa masalah terbesar dan penghalang antara kita mungkin adalah kamu. Penghalang antara kalian. Aku. Sebagai ahli psikologi, aku suka Lis Yang. Kamu tidak tahu ya?
Kalau begitu aku pergi dulu, terima kasih. Oke, hati-hati di jalan. Kamu bilang, aku salah apa sampai dia mau putus denganku? Atas dasar apa? Aku tidak baik padanya? Baik, sangat baik. Lalu kenapa dia tidak melihatnya? Linran jangan seperti ini, dia pasti melihatnya. Lagi pula dia begitu tega. Meninggalkanku. Bro, Tapi aku masih sangat menyukainya. dengar nasihatku. Saudara seperti tanggon kaki, wanita itu seperti baju. Kamu, Buang saja kalau perlu, bicara fakta. Yuen, Buang yang benar. aku bantu kamu buang. Kamu yang baju, seluruh keluargamu baju. benar? Marah-marah apa sih? Aku ini kan demi kebaikanmu. Tiba-tiba marah, benar-benar. Pergi. Tang Weiwei. Kenapa kamu putus dengan aku? Aku berusaha keras lama sekali baru bisa membuatmu setuju untuk bersama. Sekarang giliranmu. Jadi sepihak. Apa aku melakukan kesalahan? Katakan padaku, aku akan berubah. Kamu mabuk apa? Lihat ini. Mereka menyuruhku membuangnya. Tapi aku tidak tega. Karena ini pemberianmu. Kakak. Kenapa dari kecil sampai besar? Setiap kali aku berbuat salah, kamu selalu memaafkanku. Tapi kenapa kali ini tidak bisa? Bahkan jika kamu tidak menganggapku sebagai pacar. Anggap saja aku sebagai adik. Aku tidak ingin kamu meninggalkanku. Kamu minum berapa banyak sih? Sampai segini parahnya. Minum air sedikit. Ini air gula. Linran, kamu tidak apa-apa? Linran, kamu tidak apa-apa?
Cepat-cepat hati-hati. Wei Wei, jangan khawatir. Lin Ran dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Sudah keluar. Lin Ran. Dokter bagaimana? Sekarang tekanan darah pasien sudah pulih, detak jantung juga stabil. Gejala alergi sudah dikirim untuk diperiksa. Sekarang sudah hampir tidak ada bahaya untuk hidupnya. Malam ini diobservasi semalam di ruang ICU. Besok lihat situasi, jika semuanya normal. Bisa dipindah ke ruang perawatan biasa. Terima kasih dokter. Lin Ran. Tenang, dia baik-baik saja. Aku bayar dulu. Makan sedikit. Ini. Aku tidak mau makan. Kamu urus urusanmu saja. Aku ingin sendirian. Baik. Aku taruh di sini ya.
Kak Wei Wei. Lin Ran, dia baik-baik saja? Sudah bangun. Tang Wei Wei. Aku kira kamu sudah pergi. Bantu gosok mataku dong. Paman dan Bibi sudah menghubungi rumah sakit di luar negeri. Mereka juga akan cuti beberapa hari ini. Mereka ingin kamu memeriksakan diri secara menyeluruh. Ini penyakit apa sebenarnya? Kamu pergi tidak? Aku lihat rumah sakitnya bagus. Dokter-dokternya juga sudah dihubungi. Semuanya. Ahli khusus yang meneliti alergi. Aku tanya, kamu pergi atau tidak? Paman dan Bibi sangat khawatir denganmu. Kali ini, itu salahku. Aku bertanya padamu. Sebagai pacarmu. Kamu pergi atau tidak? Kamu menyuruhku pergi. Kamu tidak pergi, kamu mengusirku, ya? Lin Ran, tenang dong. Kalau begitu jawab aku dong. Kalau begitu lihat aku dong. Lin Ran, Paman dan Bibi sangat khawatir denganmu. Mereka ingin kamu pergi berobat. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku juga tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku bertanya padamu. Apakah kamu ingin mengusirku? Tang Wei Wei, aku beritahu kamu. Kali ini aku pergi. Aku tidak akan kembali lagi. Ini baik untuk kita berdua. Tang Wei Wei, aku beritahu kamu.
Kali ini aku pergi. Aku tidak akan kembali lagi. Wei Wei, kamu bisa melepaskannya? Aku tidak tahu. Mungkin dari awal. Tidak seharusnya bersama. Sekarang berpisah. Mungkin tidak akan terlalu sedih. Kamu benar-benar bisa melepaskan Linran? Aku lebih tua darinya. Jika sudah tahu hubungan ini adalah kesalahan, aku masih bertahan. Apa bedanya dengan menipunya? Jin Zichuan benar. Berhenti sebelum terlambat. Mungkin itu pilihan yang tepat. Lepaskan saja. Semua akan berlalu. Aku di sini. Dulu saat dia datang ke rumahku, aku yang menjemputnya. Sekarang mengantarnya pergi. Bisa dibilang ada awal, ada akhir. Ayo kita pergi. Terima kasih. Selamat datang. Salju Swiss. Baik. Linran, Kakak. maaf. Baik, terima kasih Kak. Maaf. Kak Wei Wei. Ada apa? Kuenya sudah matang. Baik. Aku lihat dulu. Linran, jangan kekanak-kanakan. Aku kekanak-kanakan di mana? Cepat kembali ke sekolah. Tidak mau. Aku suka kucing itu. Bahkan,
Hanya saat hujan saja. Aku lebih menyukaimu. Bahkan, hanya berpura-pura jadi pacar seumur hidup. Tang Weiwei. Tidak peduli bagaimana orang memikirkanmu. Aku akan selalu percaya padamu. Maka harapanku adalah tujuanku, hidupku. Semuanya adalah kamu. Sekarang aku bisa makan permen. Masih bisa makan yang manis, kita sejalan, kan? Bahkan jika kau tidak menganggapku sebagai pacar, anggap saja sebagai adik. Aku tidak ingin kau meninggalkanku. Tang Weiwei, aku menyukaimu. Kondisi pasien darurat. Silakan defibrillasi. Baik. Model bangkit emosi mencakup 3 subsistem. Pertama, adalah analisis persepsi dari input lingkungan. Kedua, terbentuk dari pengalaman hidup yang panjang. Pola internal terhadap pengaruh eksternal, termasuk masa lalu, masa kini, dan harapan untuk masa depan. Ketiga, analisis persepsi situasi nyata. Sistem perbandingan pemrosesan kognitif berdasarkan pengalaman masa lalu. Halo, tolong pesankan tiket ke Amerika yang paling awal. Kamu baik-baik saja? Pak, putar balik saja. Kak Weiwei. Hari ini ada tamu yang memesan kue kecil. Tukang kue tidak bisa membuat hiasan bunga itu. Tidak apa-apa, biar aku yang kerjakan. Kak Weiwei, ini produk baru buatanmu? Cantik sekali. Kakak hebat, selalu bisa membuat sesuatu yang berbeda. Ini gagal. Kita makan sendiri saja. Tapi menurutku desainnya unik. Bagaimana kalau kita luncurkan produk baru? Tapi kue ini kurang terlihat manis.
bisa bikin sedih. Kalau kita membuat kue perasaan, maka kesedihan dan kekecewaan juga termasuk perasaan, kan? Kalau begitu, sebut saja awan gelap. Wewe, aku kasih tahu, kamu akan terkenal. Jangan hitung lagi, toko kue sudah 3 minggu berturut-turut menjadi trending di kota. Omsetmu ini paling tidak tambahkan 1 nol di belakang. Sampul majalah perusahaan kami sudah pasti. Sampul. Iya, bukannya di sini beberapa hari lalu ada kue awan gelap yang tiba-tiba viral? Aku di perusahaan mengusulkan foto sampul dengan tema toko kue. Bos kami setuju. September nanti syuting di sini. Beneran? Edisi spesial September-Oktober. Syuting di toko kue. Tentu, dengan dukunganku. Lagi pula kue di sini sangat populer, pasti bisa. Semuanya berjalan lancar. Katanya di sini banyak food blogger. Sering datang untuk check-in. Kalau saja waktu baru buka bisa seperti sekarang, mungkin tidak akan terjadi hal-hal berikutnya. Jangan dipikirkan lagi. Omong-omong, syuting kita tentukan Sabtu depan. Kamu bisa? Ada yang perlu saya bantu? Tidak ada, cuma kalian punya menu baru apa? Kamu harus kasih tahu aku, berikan aku menunya. Nanti aku akan promosikan. Menu baru belum siap, tapi kamu bisa coba dulu. Gak apa-apa, masakanmu selalu enak. Kelihatannya sudah enak. Kalau gitu, kamu sibuk dulu ya. Aku pergi dulu. Kirim menunya ke aku ya. Acara pesta ini bisa dibilang salah satu kegiatan terpenting di sekolah kita. Sebelumnya tidak pernah terpikir untuk sponsor dessert. Kalau bukan karena Linran begadang beberapa malam dan menggambar 3 karya untuk pameran, pihak sekolah tidak akan setuju. Kali ini, ada dukungan pemerintah. Media dari seluruh kota akan datang buat kamu. Ini kesempatan bagus. Manfaatkan. Linran, Anak ini bagus. Bakatnya luar biasa. Waktu baru masuk, aku sudah suka dia. dia memang punya bakat. Bakat bagus tapi tidak berguna. Linran ini anaknya santai terus. Tidak pernah mikirin masa depannya. Sebentar lagi lulus. Harus rencanakan masa depan, orang tua harus perhatikan. Ini semua data pesta dewasa kali ini. Pelajari baik-baik. Terima kasih, Pak Kepala. Kak Wewe, lama tidak bertemu. Kakak akhir-akhir ini ada hubungi Linran? Tidak.
waktu baru keluar negeri, karena tidak cocok cuaca. Dia sakit parah. Orang tuanya tidak ada waktu, dia sendiri yang urus barang dan masuk rumah sakit. Sebenarnya hasil pemeriksaan dokter dalam dan luar negeri sama. Katanya indikator kesehatannya tidak ada masalah. Dokter bilang ini gangguan psikologis, sarankan terapi konservatif. Tapi dia tidak mau dengar, kami tidak mengerti. Sebenarnya tidak makan permen tidak terlalu berpengaruh dalam hidup. Kami juga tidak tahu kenapa dia harus makan permen. Mungkin hidup terlalu pahit, ingin merasakan manisnya. Aku selalu merasa dia tidak seharusnya menderita. Dia selalu baik kepada dunia. Kak Wewe, lihat, di depan sana. Ini tempat aku pertama kali kenal Linran waktu baru masuk. Waktu itu kebetulan banget. Aku sama sekali tidak bisa menemukan di mana kelasku. Tapi aku ingat nama Linran. Adik, kenapa kamu? Gak apa-apa muntah. Manca, gak apa-apa kan? Adik, kenapa kamu? Adik kecil, biar aku lihat. Sudah gak apa-apa. Bikin kakak kaget setengah mati. Anaknya masih terlalu kecil. Lain kali jangan makan sambil jalan. Tenggorokannya pendek. Tahu? Ayo pergi. Bola, bola, bola. T. Taman. Terima kasih. Sama-sama, wajar kok. Dadah. Kakak. Sebenarnya hari itu, aku baru tahu belakangan, dia tidak suka permen. Dia waktu itu tidak menolak, mungkin takut aku malu. Sebenarnya, Linran di sekolah cukup angkuh. Hanya melakukan apa yang dia mau. Selain itu, dia tidak peduli siapapun. Hanya kamu yang bisa membuatnya ragu-ragu. Nama Cheng Weiwei. Bagi Linran, seperti mantra. Kakak, aku rasa kamu pasti tahu kejadian hari itu. Hari itu aku dapat telepon dari TK. Katanya adikku hilang, aku sangat panik. Aku baru minta tolong Linran. Dia pasti tidak sengaja menipumu. Dia juga tidak sengaja naik motor. Motornya bukan punya dia, itu punya Keke. Kamu selalu merasa Linran tidak bisa dewasa. Itu karena dia ingin mempertahankanmu, dia peduli padamu. Linran di sekolah, dia si sedang bersemangat. Jangan lanjutkan lagi. Maaf, aku masih ada urusan. Kak Wewe. Cepat duduk, istirahat sebentar. Ini musim panas. AC dingin. Terima kasih ya. Lihat aku bilang ya. Kakak, kamu kangen Linran? Aku sangat kangen dia. Kamu suka dia. Tapi dia, hatinya penuh denganmu, tidak ada tempat untuk orang lain. Kakak, aku dan Linran adalah teman sekelas selama 4 tahun kuliah, juga rekan terbaik. Dia akan membantuku menolak semua godaan, aku akan membantunya menolak semua gadis yang tidak dia sukai. Jika memang ada sesuatu di antara kami, yaitu perasaanku yang tak pernah berani kuungkapkan. Kakak,
Sebenarnya aku sangat mengerti perasaan perempuan, aku juga tahu kebingunganmu dalam hubungan ini. Linran, dia masih muda dan sangat berbakat. Masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Banyak orang yang akan mengkritiknya. Tapi kakak, meskipun seluruh dunia membicarakannya, mengatakan dia tidak baik, kamu tidak seharusnya tidak mempercayainya. Kakak, Linran sudah memberikan segenap hatinya, menyerahkan perasaannya di hadapanmu. Apakah kamu benar-benar tidak melihat apapun? Jihan, aku tahu kamu sengaja datang belakangan ini. Aku juga tahu niat baikmu. Tapi aku dan Linran sudah putus. Masih ada kesempatan. Tidak ada lagi. Kakak, kamu. Wei Wei, kamu kenapa? Li Xiang, kalian lanjutkan syuting saja. Aku tidak akan menemanimu di sini. Kakak, kamu benar-benar sudah memikirkannya matang-matang? Wei Wei, kamu benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Wei Wei. Kapan kamu kembali? Baru turun dari pesawat. Tang Wei Wei. Sekarang aku tahu salahku. Saat aku tidak mampu, aku tidak berada di sisimu. Tidak membantumu menghadapi hal-hal menyedihkan itu. Hanya memikirkan perasaanku sendiri. Tidak tahu bahwa di dalam hatimu masih ada begitu banyak hal rumit. Aku benar-benar salah. Kamu bisa memukul atau memarahiku. Tapi bisakah? Jangan mengusirku. Jangan meninggalkanku. Aku tidak meninggalkanmu. Kamu masih muda sekarang. Mengira dua orang bisa menghabiskan sisa hidup bersama. Tapi hidup adalah tentang kebutuhan sehari-hari. Selalu ada pihak yang lebih dulu bosan. Kita akan mencapai hari ini lebih awal daripada pasangan biasa. Karena kita tidak pernah setara. Mungkin ini takdir. Semuanya memberitahu kita. Kamu tidak seharusnya terikat di sampingku. Kamu bisa memiliki pilihan yang lebih baik. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Jika kamu ingin rasa aman, aku bisa memberikannya padamu. Jika kamu ingin seseorang yang melindungimu, aku juga bisa melakukannya. Apa masalahnya dengan hubungan adik kakak? Selain kamu, apalagi yang lebih penting darimu? Tang Wei Wei. Aku sudah menyukaimu sejak lama sekali. Jangan lagi mendorongku pergi, oke?